Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di week 11. Kali ini kita akan membahas mengenai kasus antrian pada sebuah ATM. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ya teman-teman soalnya seperti apa. Dan soal ini ada di lecture note week 11 di LMS. Teman-teman juga bisa mengakses soal ini di LMS teman-teman masing-masing. Nah, bagaimana kasusnya? Yakni terdapat customer arrival di ATM dengan interval 3 menit rata-ratanya. Jadi, antara kedatangan satu customer dengan customer berikutnya rata-rata 3 menit. Distribusi yang digunakan adalah exponential distributed, di mana ketika customer tiba di dalam suatu sistem ATM, mereka akan masuk ke antrian untuk menunggu giliran mereka menggunakan ATM. Kapasitas mengantrinya adalah tidak terbatas, infinite ya, tapi jumlah ATM-nya hanya ada satu, atau servernya cuma ada satu. Berikutnya, rata-rata customer meluangkan waktu atau bertransaksi di ATM adalah 2,4 menit, dengan sama masih menggunakan exponentially distributed. Kemudian tujuannya apa? Yakni kita ingin mensimulasikan sistem ATM tersebut pada 22 menit sejak ATM itu dinyalakan. Jadi for its first 22 minutes of operation. Nah, di sebelah kanan ini adalah gambaran bagaimana sistem antrian ini berlangsung. Jadi terdapat entities, ada arriving customer, kemudian ATM queue-nya menggunakan sistem FIFO, first in, first out, ATM servernya sebagai resource, kemudian ada departing customer as an entity. Rumus-rumus yang kita pakai ada rumus berikut, di mana yang perlu kita lakukan pertama adalah menyiapkan random number dan random variate untuk masing-masing inter arrival time dan juga untuk service duration-nya. Caranya gimana? Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kita akan menggunakan LCG atau Linear Congruent Generator. Kita akan mengenerate random number. Seperti biasa, kita akan tuliskan dulu multipliernya di sini pakai 21, kemudian incrementnya kita pakai angka 3, dan modulusnya kita pakai 128, sesuai dengan kasus yang sudah ada di lecture note. Kita akan menggunakan rumus rekursif atau rekursif formula, di mana kita siapkan dulu dua tabel berikut, tabel hijau untuk inter-arrival time, dan tabel biru untuk service duration. Kita mulai proses penghitungannya. Untuk yang pertama kita hitung dulu A kali ZI minus 1 ditambah dengan incrementnya. Maka A di sini 21 atau B18. Jangan lupa untuk mengunci nilai A-nya karena nanti kita akan tarik ke bawah agar tidak bergerak nilai A-nya, maka kita kunci. Kemudian dikali dengan ZI minus 1. Ketika Z1, maka ZI minus 1 adalah Z0. Di sini angka 3, kita mulai dengan Z0-nya 3 dan tambahkan dengan C-nya. Incrementnya di sini B19, dan jangan lupa untuk dikunci juga. Dikunci di kolom dan di row-nya, di barisnya, kemudian setelah itu kita enter. Nah, kita dapat angka AZI-1 plus C untuk I sama dengan 1 dengan nilai 66. Kemudian kita hitung ZI-nya. Di sini kita masukkan mode, rumus mode, MOD, kemudian buka kurung, terus numbernya nilai 66 dibagi dengan divisornya 128. Jangan lupa untuk mengunci kembali untuk divisornya.
tutup kurung. Kemudian untuk nilai UI-nya, UI kita bisa menggunakan rumus ZI divide by M, maka ZI divide by M. Jangan lupa nilai M-nya B20-nya kita kunci juga, agar ketika ditarik nanti tidak berubah. Kemudian nilai XI-nya di sini menggunakan exponential distribution. Jadi kita bisa pakai rumus ini. Saya pindah di sini biar teman-teman kelihatan. Maka nilai min-nya betanya berapa? Sesuai dengan soal tadi inter-arrival time nilai betanya adalah 3,0. Maka bisa kita masukkan rumus sama dengan, jangan lupa minus beta. Jangan lupa dikunci juga nilai betanya. Kemudian kita kali dengan ln. Rumus ln di Excel. Tinggal ketik ln dalam kurung 1 minus U. U-nya yang sebelah. Tidak perlu dikunci. Kemudian enter. Setelah itu kita tarik rumusnya sampai 25. Nah, sudah dapat, kita sekarang menghitung service duration. Untuk service duration kita mulai dengan angka 122 mengikuti random number yang sudah di-generate dari inter-arrival time. Sebenarnya tidak harus 122, tapi agar berkesinambungan saja kita pakai 122. Rumusnya masih sama dengan A-nya 21. Jangan lupa untuk mengunci. Dikali dengan ZI minus 1-nya di sini 122. Ditambah dengan C-nya B19. Jangan lupa untuk dikunci juga. Kemudian enter. Dapat untuk ZI-nya sama menggunakan rumus mod. Numbernya H25, divisornya 128, jangan lupa untuk dikunci juga. Kemudian enter. Untuk UI-nya sama dengan ZI divide by M. M-nya jangan lupa dikunci. Kemudian enter, sudah dapat. Untuk SI-nya sama, masih menggunakan exponentially distributed di sini dengan average-nya betanya 2,4, maka sama dengan, jangan lupa minus betanya jangan lupa untuk dikunci juga. Dikali dengan ln atau ln 1 minus punya yang sebelah, kemudian enter. Setelah dapat, kita bisa tinggal tarik ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan nilai random number-nya. Kalau sudah dapat random variate-nya, kita mulai melakukan simulasinya. Di sini kita menggunakan tabel berikut untuk simulasi logiknya. Nah, bagaimana cara mengisi dari masing-masing kolom berikut? Mari kita ilustrasikan satu persatu. Untuk kolom yang pertama, arrival time, kita isi dengan random inter-arrival time yang sudah kita peroleh tadi. Di awal ini 2,17. Kemudian enter. Nah, untuk begin service time, kapan service time-nya dimulai? Tadi ada consideration terhadap ada tidaknya queue atau antrian dalam sistem tersebut. Jadi pada kasus ini kita bisa menggunakan rumus if, di mana dia based on ada tidaknya antrian pada event atau kejadian sebelumnya. Maka di sini bisa menggunakan if dengan mempertimbangkan departure time. eh, selesai dari customer sebelumnya.
kemudian kurang dari arrival time dari customer tersebut. Jadi logiknya ketika customer sebelumnya selesai lebih dulu daripada kedatangan customer satu, maka kita bisa tuliskan servisnya dimulai ketika customer satu tiba. Tapi ketika customer sebelumnya selesai lebih lama dari arrival time customer berikutnya, maka yang akan ditulis di begin service time adalah departure time customer sebelumnya. Nah, di sini angkanya sama. Kenapa? Karena di sini untuk kedatangan pertama arrival time, maka begin service time-nya akan selalu sama karena sama dengan waktu ATM-nya dimulai, di start. Berbeda untuk customer nomor 2 yang akan tergantung dengan customer nomor 1. Kemudian service time-nya diisi dengan random dari service yang tadi sudah kita temukan. Jadi bisa diisi dengan sama dengan K25. Untuk departure time-nya diperoleh dari kolom 3 ditambah dengan kolom 4. Jadi waktu dimulai ditambah dengan service time-nya. Untuk waktu dalam antrian diperoleh dari waktu dimulai dikurangi dengan waktu kedatangan. Untuk lamanya waktu di sistem, lamanya customer tersebut di sistem diperoleh dari waktu selesainya dikurangin dengan waktu tibanya. Sudah dapat segini untuk customer pertama. Nah, selanjutnya untuk customer kedua bagaimana? Nah, customer kedua kita perlu lihat kembali. Tadi sudah dapat random variate-nya di sini untuk masing-masing arrival time. Maka untuk customer kedua kita harus menambahkan arrival time customer pertama dengan random arrival time customer kedua. Kemudian sudah kita dapatkan, maka itu artinya kedatangan customer yang kedua yakni pada menit 7,9. Kemudian untuk kolom 3 dan sampai kolom 7 kita bisa drag saja. Nah, berarti itu artinya service di customer kedua akan dimulai sama dengan kedatangannya. Karena untuk customer pertama dia selesai melakukan transaksi di menit ke-2,27. Jadi udah selesai, kemudian baru customer kedua datang, maka tidak ada antrian. Untuk customer ketiga dan selanjutnya bagaimana? Tinggal kita drag saja. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Kemudian kita tarik kesimpulan dari hasil simulasi kita. Tapi ingat tadi permintaannya adalah di 22 menit of operation for each first. Jadi 22 menit pertama. Berarti kita akan hitung hanya sampai customer nomor 8 saja. Nah, ini pada yang datang pada 22,51 menit. Jadi yang berikutnya sudah tidak kita hitung. Bisa kita hapus untuk menit berikutnya. Kemudian kita hitung di sini rata-rata lama mengantri berarti sama dengan average lama mengantri berarti rata lama mengantri. Rata-rata lama dalam sistem maka average time in system. Maksimal lama mengantri berarti sama dengan max lama mengantri. Untuk
Minimal lama mengantri berarti min lama mengantri. Pastinya 0 ya, tidak ada antrian. Untuk customer count-nya sama dengan count ada berapa customer yang dilayani, yakni 8 ya. Oke, berikut kesimpulan dari hasil simulasi pada kali ini, simulasi discrete pada kali ini. Dan sekian untuk tutorialnya. Silakan teman-teman coba untuk mengerjakan tugas yang sudah ada di LMS, di lecture note di halaman terakhir dengan menggunakan tutorial kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan selamat mengerjakan.